Hari ini kita ada kegiatan komunikasi sosial dengan komponen bangsa lainnya. Jadi ini merupakan program dari teritorial khususnya di Korem 011 di Lawangsa. Jadi kita mengajak para generasi muda untuk dia mau berbuat yang terbaik dengan situasi pandemi COVID ini. Diharapkan punya ide-ide yang kreatif dan dia juga bisa membuka wawasan dalam berusaha, kemudian dia juga mempunyai kedepannya inovasi dan kreatif. Tepuk semangat satu. Tepuk semangat dua. Sip. Yang pertama, kenapa kita tidak menjadi pengusaha? Jadi sebelum kita membahas ini, hari ini 76 tahun Indonesia merdeka. Negara Indonesia masih disebut negara sedang berkembang. Kenapa? Ayo, siapa tahu? Satu ribet. Ayo, jangan malu-malu. Kenapa? Sampai saat ini Indonesia masih disebut negara berkembang. Ayo, Adinda. Menurut yang saya pelajari, karena pendapatan per kapita penduduk negara Indonesia itu masih di bawah rata-rata dibandingkan sama negara maju lain seperti Jepang, Amerika, bahkan negara lain majunya Qatar. Indonesia masih rendah. Masih kurang tepat, cuma dapat Rp50. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang lain yang bisa lebih lengkap? Masih kurang tepat ya, jadi Rp50.000. Ada lagi? Oke, ayo Adinda. Terima kasih. Masih kurang tepat juga ya, cuma dapat Rp50.000. Yang sampai ini masuk kantong kembali. Ayo, siapa yang bisa? Jadi kenapa Indonesia sampai saat ini disebut negara berkembang? Karena jumlah pengusaha dibandingkan dengan jumlah penduduk masih 2%. Itu jawaban yang benar. Karena hari ini kita semua ini kepingin bekerja, kepingin jadi employee. Ya, syarat sebuah negara akan menjadi negara maju minimal 4% itu harus pengusaha. Cina menduduki urutan pertama dengan 24% jumlah penduduknya itu semuanya pengusaha. Oke, jadi kenapa kita tidak menjadi pengusaha? Karena dari alam rahim, ya, kita sudah diprogram oleh ibu kita untuk menjadi pekerja. Jadi ketika ibunda kita waktu mengandung kita dulu, setelah baca surat Yusuf, biar anaknya ganteng seperti saya, jadi beliau mengusap-usap perutnya lalu mengatakan, nah, kalau sudah besar jadi pilot ya, sekolah Islam Terpadu Internasional Lingkaran di sana kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk menjadi pengusaha. Jadi ketika ada orang yang bertanya, nah mau jadi apa? Mau jadi yang punya rumah sakit. Jadi rumah sakit dokternya itu milik dia. Kecerdasan itu, IQ itu ada di otak kiri kita. Sehingga kita hobinya hitung-hitung, analisa, kalau mau usaha hitung-hitung, analisa. Jadi orang-orang yang berpikir dengan otak kiri seperti Pak Irwan bilang tadi, hanya 20% yang berhasil dalam hidupnya.
Karena orang yang berotak kiri itu dia selalu berpikir kalau dia hari ini sekolah administrasi jurusannya, dia tentunya lapangan pekerjaan juga harus administrasi. Jadi kalau mau jadi seorang pengusaha itu tidak mesti mau pinter masak tidak masalah, tidak pinter masak juga nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari mana saja. Jadi kita juga untuk jadi pengusaha itu nggak perlu jadi nggak perlu punya pengalaman. Karena menikah sekalipun yang sangat penting dalam hidup kita, tidak pernah kalau kita jumpai calon mertua kita ditanya, sudah pengalaman menikah belum? Ketika seorang sarjana teknik sipil hanya bisa merancang dan membangun, itu mah biasa. Tapi kalau seorang teknik sipil bisa meramu pakan fermentasi, bisa nanam padi, ya, itu baru mah luar biasa. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Yang sekarang kedua adalah kenapa kita harus menjadi pengusaha. Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang Nasrani di sini? Tidak ada? Jadi muslim semua ya? Ayo, siapa? Kenapa kita harus menjadi pengusaha? Oke, coba deh. Kenapa kita harus menjadi pengusaha? Supaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Ada yang lain lagi yang lebih tepat? Banyak nih masih. Karena dari zaman Rasulullah kita sudah diajarkan untuk berdagang dan menjadi pengusaha. Yang lebih tepatnya ya Rasulullah adalah seorang pedagang. Ya, hampir tepat juga ya. 50.000. Coba next berikutnya. Kenapa kita harus menjadi pengusaha? Jawabannya hanya di tangan orang muslimlah harta itu lebih bermanfaat. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha sukses, ikuti ya langkah 4 on berikut ini. Untuk menjadi seorang pengusaha, kita yang pertama sekali harus punya vision. Vision itu kalau kita pribadi namanya mimpi, impian. Kalau kita ibadah namanya niat. Kalau sebuah perusahaan atau organisasi namanya vision, visi. Jadi ketika kita hari ini ingin menjadi seorang pengusaha, kita bermimpi dulu, berniat dulu. Niat itu di awal. Di awal memang tidak akan nampak, tapi hasilnya akan cukup nampak nantinya. Passion itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir adalah action. Saya punya quote buat adik-adik. Ya. Ilmu tidak akan merubah hidup kalian, tetapi kalian akan berubah dengan bekerja dengan ilmu. Karena setinggi apapun IP kalian, setinggi apapun nilai rapor kalian, itu tidak ada artinya apa-apa ketika kalian hari ini tidak mau bergerak. Jadi zaman sekarang ini adalah zaman enter. Ya, ketika ada peluang, enter masuk. Ketika ada harapan, enter, raih harapan itu. Janganlah kita menjadi generasi entar. Ya, beda, enter sama entar itu beda. Ya, ada peluang, entarlah. Ada kesempatan, entarlah. Jangan pakai entar, tapi pakailah enter. Kalau kita melihat background dari beliau berdua ini sangat luar biasa dalam memajukan perekonomian Aceh, karena ini perlu kita menjadi pengaruh yang besar terhadap generasi muda untuk bisa mengikutilah jejak-jejak beliau yang mau berusaha meningkatkan perekonomian khususnya di bumi Aceh ini. Di hari ini berapapun tinggi pengetahuan kita, berapapun tinggi kemampuan kita, kalau kita tidak kreatif, kita akan kalah dan punah ke depan. Kalau saya lihat tadi, saya awal sudah mengatakan beliau di samping seorang pengusaha, saya melihat beliau itu punya kriteria leadership. Leadership itu adalah bukan sembarang orang bisa menjadi leadership, ya, pemimpinan karena punya kebijakan. Kayak kalau melihat itu
saya sebenarnya secara pribadi saya lebih setuju, bukan saya mendorong Pak Adari, saya lebih setuju kriteria seorang pemimpin kayak kriteria beliau, karena punya wawasan ya, sama sekali punya kemampuan telah berbuat, bukan cuma ngomong. Jadi kalau andai kata beliau juga nanti merencanakan memimpin Teluk Mawai, beliau bukan mencari jabatan, tapi lebih mencari kesempatan untuk bisa berbuat. Karena kalau kali jabatan, beliau kurang apa lagi? Ya, usaha sudah ada, mau berangkat mana sudah ada. Jadi beliau hanya mencari kesempatan untuk berbuat. Jadi saya lihat dari kriteria mereka, beliau itu memang punya suatu keikhlasan untuk memberdayakan masyarakat Teluk Mawai.